Ya, Umam Channel TV saat ini berada di Masjid Besar Darul Hikmah, Kelurahan Banjar, Kota Ketapang, Kalimantan Barat, yang terkait dengan tausiah Ramadan yang dilaksanakan setelah sholat subuh berjemaah. Yang kali ini ustadznya adalah Ustadz Uti Mahmud. Semuanya jamaah sholat subuh, semoga Allah muliakan dan semoga Allah berikan syafaat, keberkahan, dan semoga nanti-nantinya kita amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah sholat subuh, jamaah siam, rahimakumullah. Subuh hari ini kita memasuki fase kedua di 14 hari, 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Alhamdulillah di 10 hari ketiga saya datang pada subuh hari ini, jamaahnya ada berkurang-berkurang begini-beginian. Mudah-mudahan ada peningkatan. Kerana yang saya lihat ini tidak ada yang di bawah 50, rata-rata di atas 40 hampir. Jadi remaja masjidnya mudah-mudahan ke depan itu punya kegiatan. Jadi remaja masjid itu adalah estafet daripada orang-orang tua kita ini. Anak-anak yang diramaikan di masjid dan pengurus-pengurus remaja masjid yang disebut dengan sekarang itu prima masjid memang harus digalakkan. Karena jangan sampai ke depan kita tidak ada generasi penerus gitu. Sama di mana-mana. Saya ini kan dulu kalau masih seorang di Malaysia ini ketua masjid 2 periode, ketua masjid Jami' Mu'amidun Malaysia itu masjid Saban. Sekarang saya sudah jauh, tinggal di Kalimantan, maka saya tinggalkan, akan tetapi tidak juga aktivitas sering-sering saya datang juga di situ. Remaja masjid selalu saya galakkan, baik yang tukang selawat maupun tukang imam solat, mengurus jenazah. Jangan sampai ini yang ngurus jenazahnya rata-rata orang tua, bapak-bapak yang dah tua dah 50-60 tahun masuk beliau ini. Saya diangkat sebagai ketua tim Fardhu Kifayah. Cuma petugas-petugas di bawah saya itu yang menjadi petugas baik ibu-ibu maupun bapak-bapak itu dah 60 tahun kata semua, termasuk Pak Haji Satono. Nah, kemana remaja masjidnya? Sekali saya suruh mendaftar, tak ada satupun yang mau mendaftar menjadi pengurus Fardhu Kifayah. Padahal itu mengurus sesuatu yang pasti kita urus. Pasti kita urus. Yang lain sebelum urusan dunia ini Pak Ibu, tidak pasti ya. Kita mau buat rumah besar, belum tentu dapat. Kita mau punya emas banyak, belum tentu dapat. Kita mau bercita-cita anak-anak kita menjadi orang sukses, belum tentu dapat. Bukan kita meniadakan keduniaan, tetapi urusan dunia memang perlu, tetapi urusan kepastian yang menghalangi urusan ibadah ini adalah suatu kepastian yang tak dapat kita bisa tinggalkan sebagai pasti untuk menjadi bekal kita. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana kita pada hari yang ke-14 ini tentunya Allah masih berikan kesehatan kita lahir dan batin.
Izinkan saya menyampaikan tausiah ini 5 menit lagi. Soalnya 2 menit dah dipakai sebelumnya. Bapak Ibu rahimakumullah, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Sayati ala ummati zamanun la yubqalu Islam illa ismuh, wala minal Qur'an illa rasmuh." Kata Rasulullah SAW, akan datang di suatu masa di mana masa itu bukan masa zamanku lagi, kata Rasulullah. Rasulullah tidak ada lagi, tetapi prediksi Rasulullah SAW disampaikan beliau melalui hadisnya. Sayati ala ummati, akan datang di satu masa umatku, la yubqalu Islam illa ismuh. Islam itu suatu saat hanya ismuhu, tinggal namanya saja. Banyak contohnya lah kita di Indonesia ini. Jangan jauh Indonesia, mungkin Pulau Jawa, daerah kita Kabupaten Ketapang, 60% agama Islam. Tetapi 100% orang yang banyak menjalankan agama Islam itu sendiri dengan baik dan benar. Islam pada saat ismu, illa ismu, kecuali akan tinggal namanya saja yang dinamakan Islam. Orang tidak mau menjalankan syahadat dengan baik, menyaksikan bahwa kita ini disaksikan benar-benar bahwa kita ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, kejujuran hilang. Maka setiap tahun diadakannya ibadah puasa Ramadan ini pertama melatih kejujuran dalam diri kita sendiri, melatih manajemen waktu. Salat juga melatih manajemen waktu. As-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktu. Begitu azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh ada azan nih, berarti aktivitas kita sudah warning, lampu kuning sudah, bersiap-siap. Yang sedang makan bersiap-siaplah menyelesaikan makanannya. Yang sedang bekerja bersiap-siap menyelesaikan pekerjaannya, menyampaikan pekerjaannya pada titik untuk diistirahatkan. Yang sedang minum kopi, minum apa segala macam, bersiap-siap untuk menuju panggilan kemenangan pada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan kita harus. Jangan sampai Islam hanya sekedar, kata orang sekarang itu, Islam KTP. Tidak menghayati apa yang akan kita kerjakan dalam ibadah itu. Ibadah itu panggilan sempurna untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka semua harus kita sempurnakan dengan kebersihan. Bersih dulu, sucikan dulu, bersih, sucikan dulu pakaian kita, badan kita, semua kita. Macam kita mau mati pun kita bersihkan dulu, karena kita tak bisa bergerak lagi. Harus kita sucikan dulu panggilan Allah. Jangan sampai melaksanakan ibadah itu hanya sekedar meninggalkan kewajiban saja. Itu kita lihat di masjid-masjid, kalau dah zuhur asar, orang berduyun-duyun ke masjid, pakaiannya tidak sesuai dengan kaidah, memakai baju kaos tapi bawah belakangnya terbuka. Begitu dia wukuf terbuka belakangnya, padahal aurat itu. Apakah itu disebutkan dengan wasyatrul aurat, menutup aurat kita? Aurat laki-laki itu baina surah wa rukbah, ya, batasannya pusat di atas lutut. Tetapi ketika dia rukuk, nampak belakangnya, bahkan nampak belakang itu sampai ke bawah. Apa itu yang disebut dengan menutup aurat itu? Nah, dan yang kedua, udahlah kita bercepat-cepat baju dah 2 hari tak bercuci, sekali bersolat dekat situ bahunya setengah mati. Jangan sampai solat itu hanya sekadar meninggalkan kewajiban, tapi laksanakan kewajibannya dulu, yaitu membersihkan zahiran wa batinan. Zahirnya bersihkan dulu, baru kita menghadap Allah.
Bersihkan zahir, pakaian kita harus bersih, jangan sampai terkena najis. Di mana kita mau sempurna? Ya demikian Oman Channel TV memberitakan seputar tausiah Ramadan yang kali ini oleh Ustadz Uti Mahmud di Masjid Besar Darul Hikmah, Kelurahan Banjar, Kota Ketapang, Kalimantan Barat pada hari Jumat tanggal 14 Maret tahun 2025. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.